ketidakadilan yang pernah saya rasakan itu di saat kurang lebih jam setengah tigaan, karena jam segitu saya itu udah bangun karena di suasana luar tenda itu bising gitu kan. Itu perasaan saya bising. Saya tidur pun tidur ayam itu dengar tapi pura-pura untuk tidur gitu. Itu udah biarin lah, mungkin tetangga tenda gitu kan. Jadi kita jam setengah tiga, lalu jam 3 itu saya bangun, terus saya keluar, dan anehnya pas saya keluar itu gak ada sama sekali tetangga tenda itu yang buka gitu, yang di luar gitu. Nah, terus semalam itu siapa gitu? Akhirnya saya penasaran kan, saya masuk ke dalam lagi, saya sambil mikir dalam hati, terus tadi itu suara apa bising gitu, kayak orang masak gitu kan. Jadi saya ke dalam mikir tentang yang saya alami, terus ada suara lagi tuh kayak orang lagi bermain gitu kan. Akhirnya saya memutuskan untuk keluar bawa headlight, dan di saat itu pun tak ada satu orang pun di luar. Itu sekitar jam setengah 4. Akhirnya saya putuskan untuk keliling tenda. Saya tengokin semua tenda tuh. Saya balik lagi, ada suara kayak suara babi hutan gitu kan, jalan di belakang tenda. Saya keluar lagi sekitar jam setengah 4. Terus ponakan saya pun teman saya gitu kan, itu dia udah bangun sebenarnya gitu, tapi dia nggak dengar gitu. Hanya kita putuskan untuk bangun, untuk masak, persiapan summit. Ponakan saya masak, saya keluar lagi nengokin tenda, tangga-tangga gitu, belum ada yang keluar. Saya hingga di pas kemah saya itu kan ada 2 tenda saya sama tenda teman saya gitu, hubungan kami. Saya ngomong, dengar gak? Mungkin dia nggak tahu saya ngomong apa gitu ya. Waktu itu pas dingin, terus dia baru bangun mungkin. Dia cuma senyum gitu. Oh, udahlah, ini saya doang nih. Tapi udah nggak asing lagi sih kalau di tempat-tempat kayak gitu maksudnya kan. Cuman yang anehnya itu pas saya nganter teman saya ke belakang gitu kan. Kebetulan juga dia baru 2 kali naik gunung gitu. Ya itu perdana gitu kan, naik gunung yang tinggi gitu, sekitar 3.300 kalau nggak salah ya, 3.300 berapa tuh. Saya ngantar dia, mau ditinggal gak enak karena saya udah takut lah ya, udah dengan suara-suara aneh gitu kan. Ya putusin untuk di tengah-tengah sini tenda, dan di sini dia lagi biasa panggilan alam. Terus saya di tengah-tengah, saya tengok ada suara lagi kayak orang merintih gitu kan. Nah saya saya biarin, mungkin dia lagi kedinginan atau lagi bercanda gitu sama temen gitu. Terus saya selusuri suara itu, lama-lama itu jauh, terus ntar pindah di belakang kami gitu, belakang saya gitu. Terus saya cari lagi tuh sumber suara itu dari mana gitu. Nah, akhirnya pukul jam azan subuh lah gitu, sekitar jam 4-an suara itu hilang. Terus saya putuskan untuk di tenda nemenin teman saya yang lagi masak di dalam, habis mana gitu kan. Kita habis biasa panggilan alam gitu.
biar dia nggak terlalu gimana gitu, karena dia perdana gitu. Terus kita putuskan untuk summit itu sekitar jam 4:10 kita jalan summit tuh. Kita jalan summit dari camp sampai tempat saya berhenti atau gagal summit. Saya ngambil video full dari bawah sampai ke atas, tapi pas saya tengok sama sekali nggak ada. Dan anehnya lagi, perut saya sakit banget di situ, badan dingin, padahal saya udah pakai jaket, udah pakai baju lengan panjang 2 di dalam baju lengan panjang, didobelin lagi sama kemeja lengan panjang, terus jaket 3 kali dulu, masih terasa dingin. Sebelum summit, karena saya sebelum summit itu kemistisan di situ itu jangan sekali-kali ngomong dingin gitu. Pas waktu itu saya berpikir, kok dingin banget ya, mau summit gak nih gitu. Tapi karena kita berdua udah mutus untuk summit, makanya kita summit sekitar jam 4:10 itu tadi, di tengah-tengah pos 3 ke pos 4, mungkin tinggal berapa ratus meter ke pos 4. Di situ ada sesuatu yang tak pernah terduga gitu. Badan saya sakit, perut saya sakit, badan dingin, terus tiba-tiba ada kayak apa gitu. Saya pikir sih, ya mungkin karena lawar kali, apa burung hantu gitu kan, bukan hantunya doang, burung gitu. Saya berpikir seperti itu, tapi nyatanya saya nggak kuat gitu kan, nggak kuat karena badan saya itu dingin banget, kayak seperti mau kena hipo. Dan di situ saya putusin untuk turun. Dari 3 orang yang turun, saya sama teman saya gitu. Itu dia lanjutin sendirian ke atas. Dan sampai sana dia ngomong saya nyampe ke atas pertama. Dan sungguh luar biasa, pas waktu itu cuaca bagus banget pada pagi hari gitu kan. Karena saya nggak bisa menikmati di puncak, saya utusan untuk menikmatin pemandangan di tempat camp. Waktu itu tempat camp saya itu buka pintu tenda langsung, wah bagus nih pemandangannya di depan. Jadi saya sambil mikir, itu tadi suara apa karena ini saya nggak bisa ngelanjutin untuk naik ke atas gitu. Ini kita putusin untuk di bawah, masak-masak, kita beres-beres sekitar jam 8:30, kita turun jam 10 sampai base camp jam sore itu, karena kita tuh santai dari base camp kita jalan, turun pun kita jalan kaki gitu. Itu kisah mistis yang saya dapat di salah satu gunung yang lumayan tinggi, atau bisa dikatakan itu gunung kesekian tertinggi di daerah Jawa Tengah.